Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini semuanya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Hamidah dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita masuk materi hari ini. Bab 11 tentang akhlak terpuji, yaitu hidup sederhana dan ikhlas beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik yang tidak ada satupun makhluk dapat menandingi kemuliaannya di dunia dan akhirat. Akan tetapi kemuliaannya itu ditentukan oleh kualitas iman dan ketakwaannya, bukan oleh kemewahan, pakaian, atau fasilitas hidupnya. Kesederhanaan Rasulullah SAW itu justru semakin menambah kemuliaannya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ibnu Abbas meriwayatkan cerita Umar bin Khattab tentang Rasulullah SAW. Pada suatu hari Umar memasuki rumah Rasul. Ketika itu beliau sedang berbaring di atas tikar. Umar pun duduk mendekat kepada Rasulullah. Dalam pengamatannya, ternyata Rasulullah tidak punya baju lain selain yang sedang dipakainya. Beliau tidur di atas tikarnya yang kasar tanpa kasur, sehingga tikar meninggalkan bekas di pipinya. Umar melihat tempat penyimpanan gandum ternyata hanya ada beberapa genggam saja. Umar pun tidak kuasa meneteskan air mata karena haru dengan kesederhanaan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ibnu Khattab?" Umar menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis, ya Rasulullah, sementara tikar membekas di pipimu dan tempat penyimpanan gandum hanya berisi seperti yang aku lihat. Sementara Kisra dan Kaisar hidup dengan mewah, dengan buah-buahan melimpah dan sungai-sungai mengalir di dalam istananya. Padahal engkau adalah utusan Allah dan makhluk terbaik di sisinya." Rasulullah menjawab, "Ibnu Khattab, tidakkah engkau ridho untuk mendapatkannya di akhirat, sementara mereka hanya mendapatkannya di dunia?" Kemudian Umar menjawab, "Ya wahai Rasulullah, aku ridho." Ini adalah hadis Muslim. Ya teman-teman, kita sudah melihat kesederhanaannya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau lebih mementingkan akhiratnya ketimbang keindahan dan kenikmatan dunianya. Nah, adapun salah satu contoh kesederhanaan dalam hidup yang Rasulullah jalani. Yang pertama yaitu kesederhanaan sebagai cermin dari keimanan. Kita meyakini bahwa kesederhanaan di dalam hidup merupakan ajaran Allah dan cermin dari keimanan. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Artinya, termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta atau mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi infaknya di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Ayat di atas menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri hamba Allah yang maha Rahman adalah orang yang apabila membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula cenderung pelit. Baiklah teman-teman, lanjut ke makna hidup sederhana dan contohnya. Kesederhanaan artinya bersahaja, tidak berlebihan dan pertengahan. Orang yang hidup sederhana berada pada pertengahan di antara pelit dan berlebihan dalam pola konsumsi. Yang pertama yaitu tidak pelit. Pelit dalam arti tidak mau membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang benar-benar merupakan perluannya secara wajar, sehingga seperti orang yang tidak mendapatkan karunia Allah.
Berikutnya yaitu tidak berlebihan. Berlebihan atau israf maksudnya membelanjakan harta atau mengkonsumsinya dalam perkara yang tidak diharamkan atau melebihi batas kewajaran. Kemudian sikap pertengahan. Orang yang hidup sederhana akan memilih sikap pertengahan antara pelit dan berlebihan. Jika membelanjakan harta, dia membelanjakannya untuk sesuatu yang benar-benar diperlukan. Tidak memilih barang terlalu jelek, tetapi juga bukan barang yang terlalu mewah. Ketika mengkonsumsi makanan dan juga minuman, dia tidak berlebihan sehingga terlalu kenyang. Sebaliknya, makan dan minumnya akan berhenti ketika perutnya sudah terisi sepertiga oleh makanan dan sepertiga lagi oleh minuman, sedangkan sepertiga laginya untuk nafasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang manusia memenuhi suatu wadah lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Cukuplah anak Adam memakan beberapa suap yang membuat tulang punggungnya dapat berdiri. Jika mesti lebih, cukuplah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis Sahih At-Tirmizi. Kemudian ikhlas beramal. Dalam ikhlas beramal ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ikhlas beramal cerminan keimanan. Kita meyakini bahwa ikhlas beramal merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan cerminan bagi keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan menjalankan agama yang lurus. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang paling lurus. Kemudian niat dan ikhlas beramal. Niat beramal dimulai sejak seorang berniat untuk memulai suatu amalan perbuatan. Jika niatnya karena Allah, amal itu disebut ikhlas karena Allah. Akan tetapi jika niatnya dikotori oleh keinginan-keinginan dari selain Allah, seperti untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi dari selain Allah, amal itu tidak diikhlaskan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan seseorang perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia maksudkan. Terakhir, contoh ikhlas beramal. Contoh ikhlas beramal yaitu melaksanakan amal soleh semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menyembunyikan amal soleh yang dilakukannya dan tidak dengan sengaja memamerkannya kepada orang lain. Kemudian tetap semangat beramal soleh, baik ketika terlihat oleh orang lain maupun ketika dalam keadaan menyendiri. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa memiliki sifat yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup materi hari ini dengan bacakan doa kafaratul majelis, diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.